sendiri tapi nyeduh mie 2 buat siapa sih, Je? Buat cowok gue. Kamu punya cowok? Kasus men. Ini tuh gue mau kedatangan tamu. Siapa tuh, Je? Ada temen lama gue, atlet taekwondo tuh. Jeje. Hai Labita, apa kabar? Baik. Aduh, atlet taekwondo, mentang-mentang atlet taekwondo ke gunung aja bawa medali. Waduh. Nah, boleh kali kenalan dulu biar teman-teman Oke. gue semua nih pada kenal nih. Iya, halo, nama aku Labita Fairuzikaya Hashitsukmana. Biasanya dipanggil Labita atau Bita. Oke. Labita. Mentang-mentang kemarin habis juara 2, sampai ke gunung aja bawa medali nih. Coba dong ceritain dong Labita, gimana kemarin pertandingannya? Oh man, itu terakhir aku ikut di kejuaraan Liga 11 sih. Liga 11 itu Iya. DKI Jakarta ya? DKI Jakarta. Itu gimana tuh? Lancar? Alhamdulillah, tapi ya sejauh ini baru perak sih. Baru perak Iya. ya? Nggak apa-apa, tapi kan udah keren ya nggak sih? Oke, tapi sebelum sejauh ini, sebelum sejauh mendapatkan perak, gue penasaran deh gimana lo bisa terjun ke dunia taekwondo? Oke, cerita nih ya, cerita Iya, boleh? Boleh dong. Oke. Jadi tuh awalnya pas masih kecil dari kelas berapa ya, SD lah, kira-kira kelas 3. Awalnya biasanya tuh suka jalan pagi sama orang tua. Oke. Nah terus lagi jalan pagi ngeliat tuh ada tempat latihan taekwondo. Awalnya tuh disuruh ikut karena nggak bisa ruku yang bener. Oh, Iya. perkara ruku nggak bener Iya. akhirnya taekwondo? Jadi kayak rukunya tuh cuma segini doang. Gak lurus gitu. Oh, nggak lurus ya? Iya. Wow, kemana-mana biasanya kan ke pengajian ya, kok ini ke taekwondo Nah terus gitu. itu tuh biar ini apa namanya, biar kayak makin banyak latihan fisik gitu, terus biar apa bisa lurus gitu rukunya. Nah akhirnya dimasukin lah ke situ taekwondo. Awalnya dari situ Oh, alah. masuklah taekwondo. Berarti bukan ekskul sekolah ya? Enggak, kalau ekskul sekolah justru aku nggak ikut Oh, nggak taekwondo. ikut. Iya. Berarti dari luar berarti kayak gitu. Itu kelas 3 SD. Iya. Itu gimana? Apakah pas masuk shock atau malah jadi makin semangat terus tertarik? Oh awalnya ini dulu, shock dulu, sempet juga males-malesan dulu. Oh gitu. Iya, karena kayak lagi apa namanya, pas awal masuk juga belum ada temen gitu. Jadi kayak apa ya namanya, inilah belum konsisten lah. Terus akhirnya lama-lama sampai akhirnya pernah ikut kejuaraan, ditawarin sama pelatihnya, ikut terus kayak, seru juga, baru deh. Tapi awal inian udah langsung juara? Enggak, awalnya kalah dulu. Oh, kalah dulu. Terus pas dapat pertama kali juara tuh kapan? Pertama kali juara itu kelas 5 SD. 5 SD? Wow, dari 3 SD ke 5 SD. Iya. Lumayan jauh lah ya perjalanannya. Oke. Apa namanya ya? Taekwondo itu kan bukan cuman latihan apa sih? Kayak cara ninju dan segala macamnya gitu kan. Pasti ada latihan fisik. Itu Iya. gimana? Apalagi kamu kan perempuan nih. Gimana tuh? Itu kalau di taekwondo itu kan ada dua jenis gitu, namanya kyurugi. Kyurugi itu yang aku ikutin. Oke. Dia tuh fight gitu. Ada juga satu lagi dia lebih ke seni, namanya pomse, yang kalau misalkan gerakan-gerakan kayak gitu. Oh, kalau pomse tuh lebih ke gerakannya doang, tapi Iya. nggak bergelut gitu ya? Iya, dia nggak bergelut. Oke. Yang kamu ikutin tadi apa? Aku kyurugi. Kyurogi. Ya, kyurugi. Tapi selama itu tuh pernah cedera nggak selama latihan dan juga pertandingan?
Kalau aku lebih ke paling memar-memar sih. Bisa habis kejuaraan ada aja memar kayak nggak di kaki, di tangan gitu. Gitu. Wah. Tapi itu pas bener-bener bergelut nih lomba, itu beneran mukulnya beneran? Itu kalau taekwondo kan kita lebih ke kaki ya. Itu beneran, tapi kita kan pakai pelindung. Ada di badan, terus di ini juga ada nih di tangan sama di kaki, sama kita pakai head di kepala. Oh, di kepala. Berarti dari atas sampai bawah safety lah ya selama perlombaan. Tapi kalau pas latihan kan nggak pakai kayak gitu kan? Enggak. Kalau latihan kita untuk latihan nendangnya pakai namanya target. Jadi kita latihan nendang-nendang aja gitu. Oh, alah. Kalau nggak pakai box. Berarti nggak pakai manusia asli? Lebih ke manusianya tuh megangin alatnya gitu. Oke, paham. Oke. Nah, ini kan ada sabuk merah nih. Sabuk merah tuh tingkatan berapa tuh? Tingkatan berapa ya? Dia sebelum hitam sih, jadi habis merah, terus ada merah strip 1, strip satunya tuh strip hitam, terus strip 2 hitam juga, baru ke hitam. Oh, warna-warnanya apa aja sih Labita? Dari awal. pelatihan awal nih? Pertama tuh masuk putih dulu, putih, terus habis itu kuning. Kuning strip hijau. Kuning strip hijau. Iya, habis kuning strip hijau, hijau. Habis itu? Habis itu, tadi hijau ya? Habis itu hijau strip biru. Hijau strip biru, oke. Habis strip biru, biru strip merah. Enggak ada biru tok. Oh iya, biru dulu. Lupa. Dia lupa. Berarti biru dulu. Iya, ada biru dulu. Habis itu baru biru strip merah. Oke. Oh, berarti misal nih kuning, kalau mau ke hijau dia nggak bisa langsung ke hijau, harus ada stripnya dulu ya. Oh gitu. Berarti kalau kamu udah di merah, udah jago banget nih. Aduh, enggak banget sih. Nah, yang aku tahu kan baru yang kemarin tuh lomba yang apa namanya? Liga 11. Yang seri 11 itu ya? Iya. Tapi katanya kamu itu dari Januari sampai Oktober meraih perak. Coba sebutin gak sih? Oke, dari pertama kali kalau di kuliah ya, di sini pertama kali ikut di Pancasila Cup, kejuaraan Pancasila Cup. Itu dapat perak. Itu bulan Januari. Terus habis itu aku ikut di Liga 9. Perak juga, terus ke apa dulu ya? ATF, habis itu Liga 11. Liga 11, oke. Iya. Berarti ada 5 ya? Apa 4? 4 ya? 4 apa 5 ya tadi? Sih, kan Coba sebutin. Pancasila Cup. Terus habis itu Liga 9. Terus habis itu Liga 10, ATF UI, Liga 11. Oh ya, tadi Liga 10 ketinggalan. Oh iya benar, ada 5 berarti. Nah, itu di kuliah, tapi di sebelum kuliah kayak SMA, SMP, SD pernah juga? Pernah juga, tapi kalau di SMP sempat vakum dulu karena di sekolahnya tuh nggak ada taekwondo waktu itu. Nggak ikut taekwondo pas SMP, sempat berhenti. Terus di SMA lanjut? Di SMA lanjut lagi. Itu gimana tuh? Kalau di SMA aku kebetulan pernah ikutnya sekali aja sih kejuaraan karena apa namanya nggak aktif banget gitu di SMA. Apa kejuaraan apa? Kejuaraannya yang ini, yang Millennia Cup 4. Nah, yang coba kita tunjukin. Iya, ini sebelum perak itu. Wow, keren banget. Millennia Cup 4. Ini pas SMA. Iya, itu SMA. Berat banget sumpah. Mas asli tuh, Mas asli. Mas asli ya? Apa kita gigit ya, Li? Cek dulu deh. Oke, ini kan kamu bawa 3. Ini apa aja? Maaf, aku boleh pegang kan? Boleh. Oke, apa aja nih? Yang ini dulu. Ya, ini yang Pancasila Cup. Ini Pancasila Cup. Wow. Iya sih, ada logo UP-nya ya. Iya. Oke, ini Pancasila Cup. Ini yang bulan Januari. Ini? Itu ATF UI. ATF UI. Ini bulan? Lupa dia. Juli. Oh, Juli. Iya. Wow. Keren banget deh. Ih, sumpah. Oke, gimana kalau kita sambil makan lah, Bita? Pasti kamu capek kan? Habis taekwondo nih kayaknya, dia.
Kita sambil makan ya. Aduh ya Allah. Ini punya kamu. Ini guntingnya. Ini bumbunya. Makasih. Iya sayang. Tapi mau nanya juga nih. Balik lagi ke sabuk. Sabuk itu emang berhenti di item aja atau dari item tuh bakal ada tingkatan-tingkatan lagi? Kalau item tuh ada lagi nanti tingkatannya kayak dan 1 dan 2 dan seterusnya gitu. Oh gitu. Berarti kamu ada keminatan nggak untuk sampai sabuk hitam dan sampai sabuk hitam yang bukan cuma hitam doang tapi tingkatan-tingkatannya itu? Ada minat di sejauh situ nggak? kalau untuk sekarang mungkin ini ya apa namanya kepikirannya sampai sabuk hitam, tapi untuk nerusin ke tingkatan selanjutnya itu masih nanti. Oh gitu. Masih nanti gitu. Tapi selama tadi kan SMA ya. Nah selama SD itu kan SD tuh aku kan lama. Itu kamu udah meraih apa aja tuh di SD? SD apa aja ya? Atau baru fokus ke latihannya aja? Udah pernah sempat ikut sih beberapa kali. Pernah ada yang ini juga, thank you. Iya. Pernah ada yang dapat perak juga, emas Oh juga, ya? pernah juga waktu itu Wow. nggak dapet juga. Dapat emas pernah? Pernah waktu SD. Oh my god. Tapi yang tadi yang emas itu emas bukan? Iya. Itu emas juga. Berarti Itu- juara 1 ya? Kalau emas tuh. Itu SMA. Oke, juara 1-nya itu emas, juara 2-nya perak, juara 3 apa ya? Apa? Perunggu. Oh, perunggu. Iya. Yang ini ya, yang lagu itu. Mipe. Beda ya. Beda. Oke. Selama kamu inian tuh pernah yang cedera parah banget nggak sih? Alhamdulillah sih enggak sih. Enggak. Enggak pernah. Tapi kalau taekwondo gitu harus yang bisa split dan segala macam nggak? Enggak sih. Aku juga gak bisa split. Oh iya. Iya. Oh my god. Tapi kalau yang kuda-kuda itu katanya capek kan? Itu awal mula kamu tuh, apalagi masih kelas 3 SD. Iya. Itu gimana tuh? Itu kalau waktu itu aku pernah ada pelatih aku yang dia tuh ini apa sih namanya? Latihannya tuh kenceng gitu, yang kayak misalkan nendang harus teriak kayak gitu. Oh. Iya, kayak gitu. Terus Biar apa misalkan tuh? Biar apa kalau biar track itu? biar apa sih namanya? Bener gitu latihannya bener-bener Oh, gitu. alah. Ngaruh ya teriak sama itu Iya, tuh? jadi kalau misalkan nendang nih, itu tuh lebih apa ya? Capeknya tuh lebih lebih kerasa keluar, lah ya. keluar, Oh ya benar-benar stepnya tenaganya ya. ah, Tapi ya Bita, Labita. Bita. Kalau misalnya kan kalau taekwondo kan nendang. Pernah nggak kamu ngebayangin orang yang kamu gedek banget? Terus kamu nendang itu tuh sambil ngebayangin orang yang kamu gedek, itu pernah nggak? oh enggak sih. Oh enggak. Itu sih J. Oh, makanya Tuhan nggak menakdirkan gua jadi atlet taekwondo. Tapi biasanya kalau misalkan kayak gitu bisa jadi lebih ini, lebih apa Lebih ya? apa tuh? Lebih semangat gitu. Oh iya bener kan? Misal ngebayangin mantan kamu yang selingkuh gitu kan kayak tak. Oh. Makan ya. Iya makan dong. Pribadi aja. Oke. Mau nanya lagi nih. Kalau misal taekwondo gitu, ada yang kayak apa sih? Gini, plank gitu-gitu nggak latihan fisiknya? Oh, enggak. Paling kalau misalkan kayak plank itu enggak ada. Heeh. Lebih ke mainnya di kuda-kuda sama di yang gerakan-gerakan itu. Oh alah, berarti latihan fisiknya nggak sama kayak apa ya latihan fisik atlet-atlet lain ya kalau Itu bela diri paling tuh? ada sih, cuman itu lebih ke kalau persiapan kejuaraan biasanya. Tapi kalau sehari-hari lebih seringnya itu latihannya yang teknik nendang kayak gitu. Oke, tekniknya ada apa aja coba sebutin dong. Penasaran banget sumpah. Tekniknya biasanya ada nendang, terus ada juga mukul gitu. Lebih ke gitu sih. Tapi taekwondo tuh lebih mainnya kemana? Kaki? Banyakan di kaki. Kaki apa? Oh kaki ya. Oke, berarti kamu kalau nendang sakit dong. Maksudnya kalau kamu nendang aku sakit banget dong. Tapi kamu pernah nendang orang nggak? Pernah. Biasanya kalau misalkan ini juga sebelum kejuaraan suka ada latihan untuk pertandingan gitu. Jadi namanya sparring. Oke.
latihan dulu sama temen gitu misalkan, Hmm. tapi pakai pelindung. Oh, Gitu. berarti kalau sparring juga tetap pakai pelindung ya? Mm-mm. Oke. Tapi Labita, kamu kan selain kamu atlet, kamu juga sibuk di perkuliahan kan? Nah, itu gimana? Kepegang nggak kuliah kamu? Alhamdulillah di semester setelah menjalani sekarang ini pokoknya kepegang masih. Masih kepegang. Iya. Tapi aktif juga nggak nih di kampus nih? Di aktifnya di kampus, di tengahnya di apa namanya, kegiatan mahasiswanya. Oke, Iya. berarti di fakultas nggak begitu? Kalau di fakultas gak begitu. Kurang minat atau gimana? Bukan kurang minat juga sih, lebih ke karena di taekwondo udah apa namanya, banyak juga gitu kegiatannya, jadi kayaknya fokus di situ dulu sama kuliah gitu. Oke. Tapi ya yang aku alamin sebagai, walaupun kita masih semester 3 lah ya, tapi kan suka ada dosen yang tugasnya tuh bak-big-bok. Nah kamu tuh, sedangkan kamu udah 5 nih, 5 kegiatan, 5 medali yang udah kamu ya. dapetin. Gimana cara kamu mengatur waktu kamu dengan latihan, terus juga kamu harus tanding dan juga tugas-tugas kamu kayak gitu, tugas-tugas di kampus? Iya, lebih ke ini sih apa namanya, lihat prioritasnya dulu kan. Kalau yang pertama pasti kuliah gak sih? Iya betul. Jadi ini dulu kayak tugas dulu kayak gitu. Lebih ke tugas, baru habis itu menjalanin yang taekwondo. Oke. Tapi berarti kalau latihan taekwondo itu apa namanya? Kamu latihannya di tengah ya? Tapi masih ikut yang kamu ikut dari kecil itu enggak? Enggak, karena itu udah apa namanya, itu kan di Bogor ya. Jadi kayak jauh, maksudnya apa ya? Kalau misalkan udah di sini, terus di situ juga, jadi jauh lah gitu. Capek juga ya. Berarti kamu orang Bogor? Iya. Di sini ngekos? Enggak, PP. PP? Iya. Oh my god. Tapi kamu sendiri tuh kalau untuk latihan gitu ada jadwal latihannya tersendiri nggak? Ada, kalau di kampus itu kita ada latihannya di Kamis sama Sabtu. Oke, berarti Sabtu kamu nggak bisa nyantai dong? Paginya latihan. Latihannya pagi? Kalau Sabtu pagi. Oh gitu. Kalau Kamis malam? Iya. Berarti pulang malam tuh? Iya, tapi nggak yang malam banget. Oke. Tapi penasaran deh, kamu tuh pernah di tahap yang down banget gak sih? Maksudnya kayak pernah di bawah tekanan banget gak sih selama menjalankan taekwondo ini? Oh, pernah sih, pernah. Pernah? Iya. Overthinking gitu, kayak Iya. gue bisa gak ya gitu? Iya, benar banget. Pernah berarti? Pernah kayak gitu. Oke. Nah, kalau kamu lagi down kayak gitu, kira-kira support system terbaik kamu siapa nih? Yang pertama pasti keluarga ya, dari keluarga, orang tua, terus saudara-saudara, terus sama teman-teman paling. Oh, teman-teman. Iya. Ayang nggak ada ayang? Nggak ada. Temen apa temen tuh? Teman-teman. Berarti lebih ke keluarga, Iya. orang tua dan teman. Iya. Dan mereka yang selalu mendorong kamu untuk ayo pasti bisa Iya, kayak gitu ya. Oke, berarti orang tua kamu tuh juga termasuk yang support banget dong. Kan kadang ada orang tua yang, apalagi kamu perempuan kan, kayak Iya. jangan adek, takut kenapa-napa, kamu kan perempuan, ada yang kayak gitu kan. Ada. Berarti orang tua kamu bukan tipe yang seperti itu lah ya. Bukan. Tapi mamah kamu ketika ngeliat kamu tanding, gimana perasaannya? Dia deg-degan nggak? Kalau enggak sih, kan kalau pas SD kan biasanya suka dilihat ya. Itu lebih ke kayak harusnya tuh kamu gini, harusnya gini gitu. Malah bener-bener yang kayak, Iya. aduh deh kurang greget gitu. Iya. Lebih ke kayak gitu sih. Ih, keren banget deh. Berarti kamu bener-bener mendapatkan banyak cinta dari orang tua juga ya. Iya. Makanya itu yang bikin kamu mendapatkan emas dan perak nih. Tapi kan sekarang nih udah dapat 5 perak. Ada nggak kayak apa ya? Keinginan atau kayak harapan ke depannya tuh kayak gue pengen didapat 10 emas gitu atau gimana gitu? Pasti, ada. Berarti pengen banget lah ya ke Pengen tahap banget. itu. Semoga sih ya di kejuaraan selanjutnya dapat emas. Oke, Ya, amin. doain ya, doain, amin. Karena tadi kita udah ngobrol, aku mau ngajakin kamu main games. Oke. Di sini itu, mana ya gamesnya? Sabar.
Nah, gamesnya itu, sabar, mana games gue? Oh ini. Aku suruh kamu untuk pilih cepat. Jadi aku bakal ngasih Oke. kamu 2 opsi, tapi kamu pilih cepat. Hmm. Oke? Nih, siap nggak? Siap. Siap. Oke, yang pertama nih, lebih sakit mana nih? Ditendang lawan atau ditendang tugas kampus? Tugas kampus lah. Dengan percaya diri loh, tugas kampus. Tapi emang iya sih tugas Iya kan? kampus tuh kayak gitu. Terus yang kedua, mana ya tadi yang kedua? Oh ini. Yang kedua, kalau lagi emosi, kamu tuh tipe yang tarik napas dulu atau langsung nendang? Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Aman nih berarti kalau nongkrong sama dia. Iya aman deh. Nggak takut gitu. Yang ketiga, paling sering keseleo di hati, pikiran atau pergelangan kaki nih? Pikiran. Oke, yang keempat nih. Tanding lawan yang tingginya 190 cm atau dosen killer? Dosen gila deh. Dosen Soalnya killer. kalau 190 tinggi banget gila. Oke, yang kelima. Lebih berat nahan emosi pas sparring atau pas revisian dosen? Pas. Ulang. Lebih berat nahan emosi pas sparring atau pas revisian dosen? Sparring. Sparring ya. Emang revisian dosen gak bikin stres? Sejauh ini enggak banget sih. Masih aman ya, Masih semester aman. 3 mah masih aman. Oke Bita, nah tadi kan kita udah main games, terus juga kita udah dengerin cerita kamu panjang kali lebar nih ya Iya. kan. Soal dari mulai kamu kelas 3 SD kamu berminat di taekwondo sampai kamu mendapatkan 5 medali perak kemarin. Salah satunya kemarin terakhir di Oktober gitu. Termasuk yang apa ya, kamu tuh berarti bayangin aja dari Januari ke Oktober kamu secara berurutan dapat medali perak. Itu keren banget sih, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita lanjut ke sesi dimana ini adalah pertanyaan titipan dari teman-teman semua. Oke. Oke, aku udah pilihin beberapa pertanyaan, kamu tinggal jawab aja. Siap? Siap. Bersedia? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Gede banget. Geda. Oke. Pertanyaan pertama. Seru gak sih jadi atlet taekwondo Pancasila? Seru banget. Seru banget ya. Iya. Happy. Happy. Tapi capek. capek ada, tapi kan ketutup sama happy-nya. Apakah tetap sama prestasinya? Bisa ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Bita. Bita, aku tahu kamu sering capek as an athlete, mahasiswa dan pengurus. Gimana cara kamu jaga kondisi badan kamu tetap fit? Oke, kalau kondisi badan tetap fit pasti ada sakit-sakitnya. Cuman kalau misalkan udah ngerasa kayak gak enak nih badannya, kita stop dulu bentar. Habis itu udah agak mendingan, kita lanjut lagi. Oke. Gitu. Intinya kamu peka akan diri kamu ya, dimana di saat kamu merasa kamu kayaknya nggak bisa lanjut nih, kayaknya Iya. lebih baik istirahat, kamu akan Iya. istirahat dan nggak memaksakan. Bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Taekwondo tuh harus bisa split gak sih? Oh, kalau itu jujur aku sendiri aku belum bisa split. Berarti nggak harus dong. Nggak harus. Oke, Tapi oke. tetap tetap dilatih untuk bisa, tapi kan pelan-pelan gitu. Oke. Kan kalau split kan benar-benar langsung lurus. Iya. Kamu udah di tahap yang mana nih? Udah yang paling gini lah kurang lebih ya gini. Gini ya. Ya paling kaki depannya lah yang udah bisa maju panjang ya. Yang Paling belakang depan. belum tuh ya. Oke, pertanyaan yang keempat nih. Gimana rasanya pertama kali latihan? Badannya pada sakit atau gimana? Pertama kali latihan, iya sih agak sakit tapi lebih ke capeknya sih. Lebih ke capek. Oke, karena masih kaget mungkin ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu mulai interest sama bela diri taekwondo tuh dari kapan ya, Kak? Nah, yang tadi itu balik lagi ke pas kelas 31 pas kelas 3 SD. Pas kelas 3 Pas kelas 3 SD. 3 SD, oke. Lanjut.
Kak awal mula bisa jadi atlet kayak sekarang tuh gimana Kak? Kasih tips juga dong. Mungkin karena ini yang pertanyaan awal itu udah terjawab, langsung aja kali ya kasih tipsnya aja. Gimana? Oke. Yang pertama pasti latihan. Oke, Nah, latihan. terus habis itu konsisten latihannya. Betul. Iya. Nah, yang terakhir Mm-mm. ini apa namanya, berdoa. Berdoa, Iya. betul. Ingat Tuhan lah ya. Iya. Gimana pun diri kamu harus tetap ingat Tuhan. Betul, 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 keren. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga, Oh, iya, ya nggak nah, sih? iya. Betul, betul. Oke, Bita, karena tadi kita udah sesi Q&A, kamu ada nggak sih yang mau disampaikan kepada seluruh penonton? Oke. Pesan-pesan nih. Pesan-pesan ya? Mm-mm. Untuk kalian yang misalkan mau nih coba ikut bela diri atau kayak hobi di bidang olahraga gitu, gak usah takut untuk cobain aja dulu, masuk dulu aja. Terus habis itu gak usah takut terlambat, karena emang gak ada kata terlambat. Iya, betul. Gitu. Oke Bita, tapi sebelum itu aku juga penasaran nih. Kamu pernah gak sih ngalamin pengalaman buruk selama dari kelas 3 SD itu sampai detik ini di taekwondo? Pengalaman buruk apa ya? Sebenarnya bukan yang buruk juga sih, tapi waktu itu pernah sempet lagi nimbang berat badan gitu. Terus habis itu ternyata berat badannya kurang. Oh gitu. Iya, jadi kayak harus makan dulu yang banyak kayak gitu, terus dibantuin juga sama pelatih gitu. Baru deh akhirnya itu juga nambahnya gak begitu banyak gitu berat badannya. Emang idealnya taekwondo tuh berat badannya berapa, Bit? Kalau untuk kayak kuliah itu tuh 46 lah. Oke, itu minimal ya? Iya. Minimalnya. Maksimalnya? Maksimalnya tuh over di berapa ya? Sekitar 50 kalau gak salah. Oh, 50-an. Tapi itu saat mengalami itu pas kamu kuliah atau sebelum atau pas Itu SD? pas SD. Itu timbangan kamu berapa? Waktu itu aku timbangannya berapa ya? 37 apa kalau gak salah. Oh, 37. Dan itu masih kurang saat SD itu? Iya, masih kurang. Itu harus berapa? 4, Harusnya 6 gitu? Enggak, kalau pas SD harusnya tuh waktu itu 40. Oh, 40. Iya. Idealnya 40 itu udah paling minimal? Oke, berarti selain teknik-tekniknya, berat badan juga diukur ya? Maksudnya mungkin biar kuat kali ya atau gimana? Iya, karena emang dilihatnya tuh dari berat badan sih. gitu. Diukurnya dari berat badan gitu. Oke. Tapi ada nggak sih tips buat naikin berat badan? Mungkin teman-teman ada yang Naikin berat perlu badan ya? gitu. Karena setahu aku naikin tuh lebih susah daripada naikin. Iya nggak sih? Kadang kayak gitu ya. Ada orang yang naikin tuh lebih susah dibandingkan nurunin kayak gitu. Oh, sebenarnya aku tipenya justru yang itu. Oh, Naikin iya. susah, nurunin enggak turun sih, lebih kayak stagnan segitu Iya, terus. betul. Itu gimana? Dengan kondisi kamu yang seperti itu kan? Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal tersebut. Kalau aku sih paling ini makannya kayak karbo sama protein, terus habis itu vitamin kayak gitu, suplemen. Tuh. Tapi nggak makan obat yang penggemukan, itu kan bahaya. Enggak sih kalau aku enggak. Paling inian gula merah, biasanya aku suka makan gula merah. Digadoin? Iya, digadoin. Wow. Iya. Manis kayak aku. Oke, Bita. Gila sih ini episode terwah banget karena kita dihadirkan ini teman-teman. Gue gak pernah megang ini loh. Ini first time gue megang ini. Wah, keren banget, Bita. Menurut gue ini obrolan paling seru, paling mezbarah karena banyak hal yang kita pelajarin juga di sini. Dan juga lo ngebuktiin kalau perjalanan itu lebih penting dibandingkan hasilnya. Kayak kata-kata motivasi itu tuh yang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan ini buktinya nih, buktinya.
dari latihan yang capek, terus juga mood yang naik turun kan pasti saat itu. Nah, itu tuh semua menjadikan diri Labita yang sekarang wanita yang keren, wanita yang hebat, wanita yang tangguh yang ada di depan kita semua dengan membawakan medali-medalinya ini gitu kan, keren banget. Gue mau say thank you banget ke Labita karena udah mampir ke Bakar Bara dan menginspirasi kita semua dengan cerita-cerita yang tadi udah lo ceritain ke kita yang sangat amat inspiratif banget buat teman-teman. Intinya kita berharap semoga Labita bisa menggapai emasnya nanti. Amin. Intinya semoga Labita makin lancar langkah-langkahnya, terus juga apa yang mau diinginkan makin tercapai. Makasih banyak, semoga suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan buat kalian semua yang udah nonton Bakar Bara, semoga kisah inspiratif dari Labita ini bisa menjadi motivasi untuk kalian untuk tetap maju. Karena apapun langkahnya, apapun tujuannya, kalau kalian mau dan kalian menanamkan jiwa semangat di diri kalian, pasti akan tercapai semuanya. Intinya gue mau aduh, deg-degan depan atlet. Aduh, intinya buat kalian semua terus tonton Bakar Bara setiap hari Jumat di channel YouTube Bakar Bara. Kamu briefing nih, Laboratorium TVUP. Komunikasi TVUP, oke? Jangan lupa untuk terus tonton Bakar Bara setiap hari Jumat di channel YouTube Laboratorium Komunikasi TVUP. Dadah!